Halo, kembali lagi bersama saya, Alivia Kordes KKN Desa Baiman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Setelah melewati berbagai proses dan berhasil melaksanakan program kerja pertama, perjalanan KKN kami di Desa Baiman terus berlanjut. Memasuki minggu ketiga, kami mulai mengarahkan fokus pada persiapan program kerja kedua, yaitu edukasi mengenai pencegahan pernikahan usia dini. Namun, sebelum program tersebut dilaksanakan, tentu ada berbagai proses yang harus kami lalui, mulai dari diskusi, koordinasi dengan berbagai pihak, survei lokasi, hingga mempersiapkan konsep dan teknis kegiatan. Di sisi lain, kami juga tetap melanjutkan proses pembuatan peta potensi desa yang sebelumnya telah kami rancang. Minggu ini menjadi salah satu tahapan penting bagi kami, karena bukan hanya tentang mempersiapkan sebuah kegiatan, tetapi juga tentang memahami kondisi dan masalah serta kebutuhan masyarakat desa secara lebih mendalam. Pada tanggal 28 Juli 2026, kami mengawali kegiatan dengan melakukan diskusi bersama tim KKN mengenai kelanjutan pembuatan peta potensi Desa Baiman. Setelah melalui berbagai proses pada minggu sebelumnya, kami kembali membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan peta tersebut. Kami mendiskusikan konsep, kebutuhan yang masih harus dipersiapkan, serta pembagian tugas agar proses pembuatan peta dapat terus berjalan. Bagi kami, peta potensi desa bukan hanya sebuah media visual, tetapi juga diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai berbagai potensi yang dimiliki Desa Baiman. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2026, mahasiswa perempuan dari tim KKN mengikuti kegiatan pengajian Hotmil Al-Quran bersama masyarakat Desa Baiman. Melalui kegiatan seperti ini, kami dapat membangun silaturahmi, mengenal masyarakat lebih dekat, serta menciptakan hubungan yang baik selama menjalankan pengabdian di Desa Baiman. Memasuki tanggal 30 Juli 2026, kami mulai lebih fokus mempersiapkan program kerja kedua. Kami melakukan diskusi bersama pihak BKKBN, kader, serta tenaga kebidanan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi dan kasus pernikahan dini di Desa Baiman. Diskusi ini menjadi langkah penting bagi kami. Melalui diskusi tersebut, kami mendapatkan berbagai informasi dan masukan yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun materi edukasi. Selain melakukan diskusi, pada hari yang sama kami juga mendapatkan monitoring dan evaluasi dari dosen pendamping lapangan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat kembali perkembangan kegiatan KKN, mengevaluasi program yang telah berjalan, serta mendapatkan arahan untuk pelaksanaan program kerja berikutnya. Di hari yang sama, kami juga melanjutkan persiapan peta potensi desa dengan melakukan survei ke tempat pembuatan kerangka peta. Kami mengunjungi kediaman Bapak Wid untuk melihat dan mendiskusikan kebutuhan pembuatan kerangka yang nantinya akan digunakan dalam penyelesaian peta potensi desa. Setelah itu, pada sore hari kami melanjutkan kegiatan dengan membeli berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk tahap selanjutnya, termasuk perlengkapan yang berkaitan dengan pembuatan figura. Pada tanggal 31 Juli 2026, fokus kami mulai beralih pada persiapan pelaksanaan program kerja kedua. Kami melakukan survei ke beberapa sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMP, sebagai lokasi yang menjadi sasaran kegiatan edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini. Survei ini tidak hanya dilakukan untuk melihat lokasi, tetapi juga menjadi tahap awal bagi kami dalam mempersiapkan teknis pelaksanaan sosialisasi. Di lokasi, kami mulai menata dan memperkirakan layout kegiatan, menentukan posisi peserta, tempat penyampaian materi, serta berbagai kebutuhan teknis lainnya. Persiapan ini kami lakukan agar ketika hari pelaksanaan tiba, kegiatan dapat berlangsung dengan lebih terarah dan nyaman bagi para peserta. Memasuki tanggal 1 Agustus 2026, kami melaksanakan rapat koordinasi ke-14. Rapat kali ini difokuskan pada persiapan program kerja kedua. Kami kembali mengevaluasi berbagai persiapan yang telah dilakukan, membahas kebutuhan kegiatan, pembagian tugas, serta hal-hal teknis yang masih perlu diselesaikan. Setelah melakukan berbagai persiapan, pada tanggal 2 Agustus 2026, kami kembali melaksanakan rapat koordinasi ke-15. Rapat ini kembali difokuskan pada persiapan program kerja kedua. Kami melakukan pengecekan kembali terhadap berbagai kebutuhan yang telah dipersiapkan sebelumnya, sekaligus memastikan bahwa setiap bagian dari kegiatan telah memiliki penanggung jawab.
Kemudian pada tanggal 3 Agustus 2026, kami turut berpartisipasi dalam kegiatan peresmian KDMP. Keikutsertaan kami dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari pengalaman selama menjalankan KKN di Desa Bayeman. Di samping kegiatan tersebut, kami juga tetap melanjutkan persiapan program kerja kedua. Berbagai hal kembali kami koordinasikan dan persiapkan agar kegiatan edukasi yang akan datang dapat berjalan dengan baik. Dari hari ke hari, kami mulai semakin dekat dengan tahap pelaksanaan program kerja kedua. Puji syukur, seluruh rangkaian kegiatan pada minggu ketiga dapat kami jalani dengan baik. Minggu ini menjadi perjalanan yang cukup padat bagi kami. Di satu sisi kami terus melanjutkan proses peta potensi desa. Sementara di sisi lain, kami mulai mempersiapkan program kerja kedua mengenai edukasi pencegahan pernikahan dini. Kami juga bersyukur mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi bersama pihak-pihak lain, yaitu BKKBN, kader, dan tenaga kebidanan, sehingga kami dapat memahami kondisi yang secara lebih dalam. Tidak lupa, monitoring dan evaluasi dari DPL kami juga menjadi bagian penting dalam perjalanan kami untuk terus memperbaiki dan mengembangkan setiap program yang telah kami rancang. Kami menyadari bahwa perjalanan menuju pelaksanaan program kerja masih panjang. Namun, dengan kerjasama seluruh anggota, dukungan dari pemerintah desa, pihak sekolah, para mitra, serta masyarakat Desa Bayeman, kami percaya setiap proses yang kami jalani akan membawa kami semakin dekat dengan tujuan pengabdian kami. Karena bagi kami, KKN bukan hanya tentang menyelesaikan program kerja, KKN adalah tentang hadir, belajar, berkolaborasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Inilah cerita perjalanan kami pada minggu ketiga KKN Kolaboratif 2026 di Desa Bayeman, Kecamatan Arjasa, Situbondo. Desa Bayeman bersama mengabdi, bersama membangun negeri. Sampai jumpa di perjalanan kami berikutnya.